Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pembelajar sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang film dan deposisi film. Tentunya kita sudah sering mendengar apa itu film. Film merupakan lapisan yang memiliki ketebalan dalam orde mikrometer hingga nanometer dan banyak digunakan sebagai bahan sensor. Namun, masih banyak dari kita yang belum tahu tentang bahan, proses, dan juga metode penyimpanan film dan deposisi film yang telah diproduksi. Nah, untuk informasi lebih jelas dan lebih lanjut, mari kita simak video penjelasan berikut ini ya. Terima kasih. Film dan deposisi film. Film dari berbagai jenis, terutama isolasi dan konduksi, digunakan secara luas dalam pemrosesan perangkat mikroelektronik. Film pengendapan yang umum meliputi polisilikon, silikon nitrida, silikon dioksida, tungsten, titanium, dan aluminium. Pada beberapa kasus, wafer silikon kristal tunggal hanya berfungsi sebagai penopang mekanis, yakni ketika lapisan epitaksial khusus ditumbuhkan. Film pengendapan yang umum meliputi polisilikon, silikon nitrida, silikon dioksida, tungsten, titanium, dan aluminium. Keuntungan pemrosesan pada film yang diendapkan ini bukanlah pada permukaan air yang sebenarnya, termasuk adanya lebih sedikit pengotor, terutama karbon dan oksigen. Juga kinerja perangkat yang lebih baik dan produksi sifat material yang disesuaikan yang tidak dapat diperoleh pada wafer itu sendiri. Film yang digunakan untuk menutupi dan melindungi termasuk silikon dioksida, kaca fosfosilikat, kaca borofosfosilikat, dan silikon nitrida. Masing-masing bahan ini memiliki kelebihan yang berbeda dan sering digunakan dalam bentuk kombinasi. Film yang lain mengandung pengotor depan dan digunakan sebagai sumber doping untuk substrat yang mendasarinya.
Film konduktif digunakan terutama untuk interkoneksi perangkat, dan mereka haruslah memiliki resistivitas yang rendah, mampu membawa arus besar, dan sesuai untuk menghubungkan ke lead kemasan terminal melalui ikatan kawan. Aluminium dan tembaga umumnya digunakan untuk tujuan ini. Para pembelajar, sampai saat ini aluminium adalah bahan yang lebih umum karena lebih mudah Masing-masing bahan ini memiliki kelebihan yang berbeda dan sering digunakan dalam bentuk kombinasi. Film dapat disimpan dengan sejumlah teknik yang melibatkan berbagai tekanan, suhu, dan sistem vakum. Salah satu metode deposisi film yang paling sederhana dan tertua adalah evaporasi, dan ini terutama digunakan untuk mendeposisikan film logam. Pada proses ini, logam dipanaskan dalam ruang hampa hingga menguap, dan logam kemudian mengembun menjadi lapisan tipis pada permukaan benda kerja yang lebih dingin. Panas penguapan biasanya disediakan oleh filamen pemanas atau berkas elektron. Sistem sputtering biasanya menyertakan sumber daya baru untuk menghasilkan ion yang berenergi. Saat ion mengenai target, maka atom akan terlempar dan selanjutnya disimpan pada wafer yang dipasang di dalam sistem. Sputtering merupakan pelepasan atom-atom dari permukaan target oleh bombardir partikel yang berenergi tinggi. Atom-atom dari permukaan target dapat terlepas akibat ion yang dipercepat menumbuk permukaan target melalui proses transfer momentum.
Metode deposisi film tipis. Metode deposisi film tipis seperti metode spin coating, mencerubkan bahan, dan solgel digunakan untuk mendeposisikan film tipis MPC. Material CUPC sebagai salah satu contoh dari MPC yang dapat dideposisikan dengan metode alternatif yang baru, yaitu metode deposisi glow discharge induced sublimation. Hal ini dilakukan untuk meneliti aplikasi dari film tipis sebagai sensor gas. Pada saat yang lalu, bahan tersebut sedang dieksplorasi karakteristiknya sebagai sensor gas maupun sebagai semikonduktor aktif. Karena masih rendahnya mobilitas pembawa muatan, maka pada bidang elektronika belum bisa diterapkan secara optimal. Riset tentang lapisan tipis dikaitkan dengan pemanfaatan tenaga surya dan device elektronika dalam berbagai teknologi, dan hal ini terus dikembangkan. Berkaitan dengan teknologi tersebut, maka perkembangan teknologi fabrikasi lapisan tipis dewasa ini juga berkembang sangat pesat. Tentu saja hal ini dikaitkan dengan aplikasi teknologi untuk kemajuan kehidupan umat manusia. Beberapa terapan lapisan tipis tersebut yakni teknologi sel surya, teknologi laser, teknologi deteksi sinyal, dan lain-lainnya. Pada teknologi fabrikasi lapisan tipis secara global dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu physical vapor deposition dan chemical vapor deposition. Metode CVD sebagai salah satu metode sintesis karbon nanotube merupakan metode yang paling menarik untuk dilakukan dengan alasan lebih murah, mudah, dan kemungkinan aplikasi untuk skala yang lebih besar. Parameter-parameter CVD antara lain adalah sumber karbon dan penyangga katalis yang digunakan, selain temperatur, tekanan, dan waktu reaksi. CVD merupakan metode deposisi dengan uap dan menggunakan proses reaksi kimia. Berikut ini adalah contohnya. Plasma RF dan tumbukan dari ion-ion berenergi tinggi, sehingga menambah jumlah cacat dalam lapisan. Oleh karena itu, diperlukan teknik baru untuk menumbuhkan material dengan kandungan hidrogen yang rendah. Metode CVD sebagai salah satu metode sintesis karbon nanotube merupakan metode yang paling menarik untuk dilakukan dengan alasan lebih murah, mudah, dan kemungkinan aplikasi untuk skala yang lebih besar. Parameter-parameter CVD antara lain adalah sumber karbon dan penyangga katalis yang digunakan, selain temperatur, tekanan, dan waktu reaksi. CVD merupakan metode deposisi dengan uap dan menggunakan proses reaksi kimia. Berikut ini adalah contohnya. Plasma RF dan tumbukan dari ion-ion berenergi tinggi, sehingga menambah jumlah cacat dalam lapisan. Oleh karena itu, diperlukan teknik baru untuk menumbuhkan material dengan kandungan hidrogen yang rendah.
Metode low pressure chemical vapor adalah salah satu dari metode penumbuhan dengan memanfaatkan proses pengendapan uap kimia tekanan rendah. Pada temperatur rendah, ketebalan bond layer menjadi bagian yang terpenting dalam pembentukan lapisan. Agar ketebalan bond layer menjadi lebih tipis, maka dapat dilakukan dengan menurunkan tekanan pada reaktor. Reaktor dengan tekanan yang rendah disingkat dengan low pressure chemical vapor. Sistem reaktor pulse laser deposition. Pulse laser deposition merupakan teknik penumbuhan film tipis yang menggunakan laser sebagai sumber energi untuk mengevaporasi material yang berupa bulk target. Kendala utama yang muncul dari film tipis hasil penumbuhan dengan teknik pulse laser deposition adalah munculnya partikel-partikel material dengan ukuran yang bervariasi pada permukaan film. Hal ini akan mengakibatkan permukaan menjadi kasar, sehingga dapat mengganggu pengembangan heterostruktur. Munculnya partikulasi pada permukaan film tersebut disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya faktor kerapatan target yang rendah dengan permukaan target yang tidak rata, kerapatan energi laser yang terlampau tinggi, dan tekanan parsial gas yang terlampau besar. Parameter penumbuhan yang dapat dioptimalkan adalah yang pertama, preparasi target, kemudian preparasi substrat, lalu temperatur substrat, laju aliran gas, tekanan chamber, dan energi laser.
Film merupakan lapisan yang memiliki ketebalan dalam orde mikrometer hingga nanometer dan banyak digunakan sebagai bahan sensor. Sputtering merupakan pelepasan atom-atom dari permukaan target oleh bombardir partikel yang berenergi tinggi. Atom-atom dari permukaan target dapat terlepas akibat ion yang dipercepat menumbuk permukaan target melalui proses transfer momentum. Para pembelajar sekalian, demikianlah video yang telah sama-sama kita saksikan. Mudah-mudahan materi-materi yang disajikan dapat menambah wawasan kita dan diharapkan dengan mempelajari referensi-referensi yang lain, maka pemahaman tersebut akan semakin baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.